Hai PLNers, perkenalkan nama saya Daniel Rompas. Dalam keseharian saya bekerja di PT PLN Persero, unit induk wilayah Sultenggo, khususnya di bidang SDM dan umum. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan bagaimana strategi pengaruh influencer people untuk mendorong culture work behavior sebagai bagian upaya peningkatan high performance culture dan penurunan tingkat keterlambatan pegawai unit induk wilayah Sultenggo. Semua perusahaan pasti menginginkan tercapainya suatu tujuan atau target kinerjanya masing-masing dengan produktif, efektif, dan efisien. Dan yang paling penting adalah nilai berintegritas. PLN Unit Wilayah Sultenggo secara geografis melayani 3 provinsi. Yang pertama adalah Provinsi Sulawesi Utara, yang kedua Provinsi Sulawesi Tengah, dan yang ketiga adalah Provinsi Gorontalo pun memiliki tantangannya tersendiri dalam membangun budaya kerja yang berintegritas. Dengan cakupan wilayah luas, pasti memiliki ragam budaya dengan kearifan lokalnya masing-masing yang tentunya sangat berbeda-beda. Namun perbedaan tersebut bukanlah suatu pantangan, melainkan potensi yang jika diasah dengan baik akan menghasilkan hal yang baik pula. Hal yang selanjutnya perlu kita ketahui adalah disiplin. Karena seperti kita ketahui bersama, membangun budaya bukanlah suatu hal yang mudah, karena kita mengembangkan perilaku orang. Dalam hal ini adalah pegawai. Sesuatu yang dilakukan secara disiplin dan terus-menerus akan menghasilkan budaya, dalam artian budaya yang baik. Selain disiplin, integritas adalah hal yang tidak boleh ditawar, karena pegawai yang disiplin dan berintegritas adalah tujuan dari budaya itu sendiri. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan CMC, yakni Coaching, Mentoring, and Counseling. Adalah upaya yang efektif untuk membangun awareness kedisiplinan dan sebagai langkah awal untuk mencapai high performance culture. Selanjutnya adalah pola komunikasi yang efektif melalui COC atau Code of Conduct yang dilakukan secara berjenjang dari hari Senin hingga hari Kamis oleh seluruh unit. Kami melakukan pola deployment tentang informasi strategis pada saat itu. Materi COC sendiri dapat berupa awareness peraturan direksi, knowledge sharing, storytelling, atau arahan dari leader. Sejalan dengan COC, implementasi program Leader Talk merupakan sarana komunikasi antara pegawai dan manajemen. Perbedaannya dengan COC adalah Leader Talk dilakukan 1 kali setiap bulan oleh seluruh unit dan dibungkus dalam nuansa yang nyaman dan santai dan jauh dari kata formal. COC dan Leader Talk merupakan upaya untuk meningkatkan engagement pegawai dengan harapan pegawai dapat memahami situasi dan kondisi perusahaan saat ini dan meminimalisir gap antara manajemen dan pegawai. Leader dalam hal ini memegang peranan penting sebagai motivator dan cerminan semangat setting the tone from the top. Masih dalam semangat transformasi PLN, manajemen PLN Unit Induk Wilayah Sultenggo membuat suatu program penguatan budaya perusahaan, yakni Bunaken atau Budaya Kinerja Excellent. Bunaken sendiri diselaraskan dengan tema strategis PLN Unit Induk Wilayah Sultenggo tahun 2020, yakni yang pertama, peningkatan revenue, kedua, penurunan BPP, dan yang ketiga adalah peningkatan customer experience. Bunaken secara umum bertujuan untuk meningkatkan budaya kerja yang produktif, peningkatan kinerja yang excellent, dan peningkatan budaya pelayanan bagi pelanggan. Dalam Bunaken ada 5 subprogram yang tergabung di dalamnya. Mari kita bahas satu persatu. Selamat malam PLNers, malam ini saya diundang oleh para ranger yang luar biasa dari PLN Unit Induk Wilayah Sultenggo. Tapi dengan semangat era new normal, kita harus peduli terhadap keselamatan dan social distancing. Selamat malam. Selamat Pak, izin Pak. Ya. Ya Pak, 36,5 Pak, mari Pak. Hai Pak Gali, welcome to Bunaken. Saya Tirsa. Saya Daniel. Nah, talk show kali ini kita akan membahas tentang program budaya Bunaken, yakni Budaya Kinerja Excellent. Nah, salah satu program adalah Pak Kadir. Yuk kita simak sama-sama. Oke, para rangers, kapan guys?
Nah, Peleners, saat ini kita kedatangan satu narasumber dari 6 narasumber yang akan mengupas tuntas tentang program Pak Kadir. Nah, dengan banyak pertanyaan dari Peleners tentang Pak Kadir, nah sekarang Pak Gali kira-kira apa yang akan Pak Gali sampaikan atau Pak Gali jelaskan kepada Peleners terkait dengan Pak Kadir? Silakan Pak Gali. Ya, terima kasih Ranger Tirsa. Jadi kalau kita berbicara tentang Pak Kadir ini bukan temannya Pak Doyok ya. Oh gitu ya, bukan Pak Doyo. Itu bukan temannya Pak Doyok. Jadi Pak Kadir ini ada sebuah akronim dari sebuah program PLN 1 implementasi Bunaken. Memang di Bunaken sebagaimana yang digagas oleh Pak Leo, PLN 1 adalah Pak Kadir, PLN 2 adalah Smart Everybody Smart Meter. PLN 3-nya adalah bagaimana ada program instan K3L, ada program Snow, dan ada program Slow. Ya. Jadi kalau berbicara Pak Kadir ini sebuah akronim Ranger Tirsa. Oh, jadi iya. program pembelajaran kebijakan ketentuan direksi. Luar biasa ya, ternyata manajemen PLN Sulutenggo itu mengangkat satu nama programnya Pak Kadir, sehingga Peleners itu lebih mudah untuk mengingat Pak Gali. Ya, memang singkatan-singkatan ini ditujukan untuk supaya program-program penguatan budaya semangat transformasi PLN ini bisa membumi Ranger Tirsa. Jadi salah satu hal yang tentunya menjadi concern manajemen adalah bagaimana mendevelopkan satu informasi satu hari secara singkat, pada jelas, sehingga di hari itu Pak Leners bisa memahami kebijakan yang disiarkan seperti itu. Dan ada si tujuan indikatornya bagaimana akan diukur seberapa jauh pemahaman dari para Peleners. Oh begitu ya Pak Gali. Jadi dengan satu program Pak Kadir ini, jadi walaupun Peleners itu berada di tempat dimanapun, mereka bisa langsung mengakses ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di PLN sendiri. Ya, karena hari-hari ini kalau kita lihat bagaimana era digital gitu ya, semuanya sudah ada di ujung jari kita, ada di smartphone kita. Nah, kalau kita berbicara tentang program Pak Kadir ini, memang nanti akan dijalankan secara aerobotik. Nah, kenapa dikatakan aerobotik? Karena sebetulnya ada sebuah mesin aerobot gitu ya di dalam sebuah aplikasi Enterprise Human Capital Management System yang akan mengirimkan otomatis setiap kebijakan direksi atau SOP dan ketentuan berkaitan dengan semangat transformasi kita pada pukul 6 pagi. Dan kenapa kok pada pukul 6 pagi? Karena salah satunya adalah setiap kita biasanya kalau di jam-jam 6 pagi itu masih refresh. Jadi baru bangun tidur, kadang-kadang mungkin ada yang sholat subuh, ada yang saat teduh dan sebagainya. Mereka kemudian membuka HP dan bisa mendapatkan informasi itu secara cepat, singkat, dan padat. Jadi aerobotik ini akan langsung terhubung ke Telegram dan WhatsApp. Tetapi tentunya program Pak Kadir ini tidak berhenti dalam satu koridor program satu arah. Ada loh program dua arahnya dalam rangka mendukung optimasi tersebut. Program dua arahnya itu apa Pak Gali? Ya, kita sudah melaksanakan kebiasaan yang baik. Kita sudah melaksanakan budaya yang baik melalui yang namanya adalah CUC. Oh gitu ya. Nah tentu CUC ini singkat pada jelas selama kurang lebih 15 sampai 25 menit sampai 30 menit tentunya bisa digunakan untuk mengulang kembali, merefresh hari ini, dan ada interaksi di sana antara leader dengan seluruh pegawai dan bawahannya. CUC PLN Sulutenggo memang berjenjang, dilakukan Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan selain dengan CUC, ada salah satu momen yang hari-hari ini dengan adanya era normal, kehidupan kita sebetulnya saat ini kita bisa menjangkau semua pegawai dan bisa berinteraksi, bahkan GM, SMM, siapapun, tidak ada sekat antara pegawai yang ada di belahan seluruh pelosok wilayah Wiwi Sulutenggo ya, yang ada di pulau-pulau dan sebagainya, karena kita punya namanya video conference. Oke, mungkin sangat jelas ya tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Gali tentang programnya Pak Kadir ya. Dengan semangat transformasi PLN, semangat pagi, pagi. PLN, andal, satu tujuan terbaik.
rangka mendukung transformasi PLN dan penguatan budaya, maka PLN Unit Induk Wilayah Sulu Tenggo mencanangkan program E-Smart. Program E-Smart mengajak seluruh insan PLN, baik unit induk wilayah Sulu Tenggo, unit induk pembangunan dan UIKL Sulawesi, serta anak perusahaan PLN Tarakan untuk ikut serta di dalam kegiatan pemasaran dengan tujuan yang pertama, membangun budaya marketer dengan melibatkan seluruh pegawai dan ahli daya. Yang kedua, meningkatkan customer experience dengan kegiatan promosi. Yang ketiga, sinergi antara entitas untuk mencapai tujuan korporat. Yang keempat, memberikan reward untuk merayakan kemenangan kecil sehingga makin memperkuat engagement yang bertujuan untuk memberi semangat penguatan budaya. Pelaksanaan program X-Smart ini akan dipantau melalui aplikasi dengan metode scoring yang akan menampilkan nanti aktivitas atau hasil dari program marketing yang dilakukan oleh seluruh pegawai. Adapun kegiatan marketing yang dilakukan oleh pegawai antara lain mengajak masyarakat untuk mendownload PLN Mobile, kemudian mengajak masyarakat untuk memfollow sosial media PLN agar dapat menerima informasi-informasi ya dengan cara like atau memberikan komen di media sosial PLN. Kemudian bisa juga menawarkan produk dan layanan PLN dan masih banyak lagi hal-hal yang terkait PLN yang dapat disampaikan oleh insan-insan PLN kepada masyarakat dalam rangka membangun engagement antara pelanggan dan PLN. Semangat pagi! Pagi. PLN! Anda satu tujuan terbaik! Kalau dia itu nih. Aduh. Jadi, elektrisian, untuk mendukung program transformasi PLN, UIW Sulu Tenggo membuat program budaya PLN 3, yaitu SNOW atau Sempurna ROW. Program ini adalah wujud dari kesadaran PLN, keandalan merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keandalan suplai listrik untuk masyarakat, yang pada akhirnya berdampak kepada meningkatnya customer experience. Program ini dipilih karena memang 85% penyebab gangguan listrik di wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo adalah karena pohon. Program ini dijalankan dengan memastikan bahwa memang petugas di unit layanan terujung melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan rabas atau tebang pohon. Setiap hari, mereka menerima work order dari WLP, melaksanakan briefing pagi, dan kemudian setiap sore melaporkan hasilnya berikut dengan evidennya. Dan program ini dipantau secara berjenjang dari mulai unit layanan pelanggan terdepan ULP ke UP3 dan terakhir di UIW. Dan ini akan dievaluasi pelaksanaannya setiap bulan, apakah keandalannya meningkat atau tidak. Dalam pelaksanaan tugasnya, kita harus selalu memastikan bahwa petugas selalu menggunakan APD dengan benar, khususnya di situasi COVID ini, dan juga melaksanakan sesuai dengan SOP. Semangat pagi! Pagi! PLN, andal, satu tujuan terbaik. Dengan semangat transformasi PLN Unit Induk Wilayah Sulu Tenggo membuat salah satu program PLN 3, yakni
Insan K3L atau Inspeksi Peralatan dan Dokumen K3L. Program tersebut merupakan penguatan budaya PLN yang akan menjadi enabler transformasi ke depannya. Insan K3L merupakan program inspeksi yang dilakukan secara terjadwal oleh Misteri KS ke unit-unit yang ada di UIW Sulutenggo dan dipilih secara random. Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keandalan sistem manajemen K3 dan menurunkan resiko terjadi unsafe action dan unsafe condition. Sebagai program yang berhubungan dengan K3, hal tersebut sebagai bukti nyata perhatian manajemen PLN UIW Sulutenggo terhadap pentingnya unsur K3 dalam setiap unsur pekerjaan. Terlebih PLN memiliki banyak sekali pekerjaan yang beresiko tinggi. Demikianlah penjelasan mengenai program Insan K3L sebagai program budaya PLN UIW Sulutenggo untuk tahun 2020. Semangat pagi, 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 pagi. PLN andal, satu tujuan, terbaik. Hai PLNers, semangat pagi. Salam transformasi PLN, andal, satu tujuan, terbaik. Untuk mendukung semangat transformasi PLN, Unit Induk Wilayah Sulutenggo melakukan penguatan budaya, salah satunya melalui PLN 3, yaitu program SLOW, Sales Talk Show. SLOW merupakan program komunikasi yang dibawakan seperti talk show, yang nantinya akan berkolaborasi bersama para influencer. Materi yang dibahas merupakan informasi yang penting untuk dipahami oleh pelanggan secara umum. Nantinya, dokumentasi di SLOW dalam bentuk video atau audio akan dipublish melalui radio atau media sosial sebagai bentuk edukasi bagi pelanggan. Semangat pagi, 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 pagi. PLN, andal, satu tujuan, terbaik. Tadi kita sudah membahas banyak program budaya. Tujuan dari itu semua adalah untuk membangun budaya kerja yang produktif dan berintegritas. Senantiasa akan berdampak langsung pada disiplin pegawai dalam bekerja, keandalan proses bisnis, keandalan K3, dan budaya pelayanan. Dalam pelaksanaan seluruh program akan melibatkan Ranger PLN sebagai influencer, karena untuk suatu perubahan perlu dorongan secara terus-menerus. Perubahan harus dilakukan secara bersama-sama. Untuk itu sinergitas antar bidang sangat diperlukan agar apa yang menjadi harapan kita bersama yakni high performance culture dapat terwujud. Sesuatu yang dilakukan secara disiplin dan terus-menerus akan menjadi budaya. Budaya yang sudah terbentuk outputnya pada peningkatan work behavior dan work engagement pegawai yang ujung-ujungnya akan meningkatkan produktivitas kerja pegawai dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Demikian kita sudah membahas panjang terkait strategi pengaruh influencer people melalui budaya COC dalam mendorong culture work behavior sebagai bagian dari upaya peningkatan high performance culture dan penurunan tingkat keterlambatan pegawai PLN Unit Induk Wilayah Sulutenggo. Sampai jumpa di edisi Knowledge Capturing berikutnya.